Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak doakan keadaannya baik-baik semua. Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, materi kemarin itu yaitu tentang pengertian, ada tentang ciri. Selanjutnya kita akan membahas jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan. Sekarang kita masuk ke jenis dari teks eksposisi. Pada jenis teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama, definisi. Yang kedua, proses. Yang ketiga, ilustrasi. Yang keempat, pertentangan. Yang kelima, laporan. Dan yang keenam, perbandingan. Kalian bisa lihat di sebelah bapak ini. Nah, pasti bingung kan? Dari 6 ini apa pengertiannya? Ya, yang pertama, definisi. Definisi itu memaparkan pengertian atau keterangan suatu topik tertentu. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, proses. Proses ini rangkaian atau tahap-tahapan untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, jadi itu ada tahap-tahap. Misalnya cara membuat kue. Oh, Bapak punya contohnya nih seperti ini di sampingnya. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi itu memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana. Bapak punya contohnya nih. Contoh dari teks eksposisi jenis ilustrasi. Sekarang keempat, yaitu pertentangan. Yang keempat, pertentangan berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Teksnya itu saling bertentangan. Teks eksposisi jenis laporan. Jadi modelnya ini memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Ini memang teks eksposisi tapi jenis laporan, bentuknya agak panjang. Ada yang dilaporkan. Biasanya teks eksposisinya nih bentuknya seperti ini. Bapak punya contohnya nih. Nah, yang terakhir, perbandingan. Yang tadi kan sudah tuh ada definisi, pertentangan, laporan, dan lain-lain. Ini yang terakhir, perbandingan. Jadi di teks eksposisi jenis perbandingan ini membandingkan suatu hal dengan yang lain. Kalau yang pertentangan itu dia berlain, kalau yang ini membandingkan dengan hal yang nyambung. Jadi enggak bertolak belakang. Inilah tadi ada definisi, proses, ilustrasi, pertentangan, laporan, dan perbandingan. Dan kalian juga sudah melihat contoh teksnya seperti apa. Lumayan banyak kan? Ingat aja, ada DP, IP, LP. Nah, definisi, proses, ilustrasi, pertentangan, laporan, dan perbandingan. Struktur teks eksposisi. Jadi di teks eksposisi ini punya struktur, ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Bisa dilihat kan, kita dari yang atas dulu ya. Pernyataan pendapat atau tesis, yaitu
bagian pembuka teks yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Jadi itu teks eksposisi. Paragraf pertama tentang pernyataan pendapat. Untuk paragraf selanjutnya yaitu argumentasi. Apa itu? Ya, argumentasi alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Jadi pada paragraf pertama, pada paragraf selanjutnya argumentasi ada alasannya mendukung kenapa pernyataan yang paragraf pertama itu diperlukan. Nah, yang terakhir penutup, penegasan ulang pendapat, yaitu bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas. Jadi untuk menegaskan kembali apa yang dari paragraf pertama yang dibicarakan. Sudah tahu kan kalau teks eksposisi itu punya struktur ada 3. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan partisipan secara umum. Yang kedua, menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekan kalimat. 3. Menggunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya itu karena, sebab, maka, oleh karena itu. Terus menggunakan konjungsi bahwa. Nah, terakhir, menggunakan nominalisasi, yaitu kata benda yang asalnya bukan kata benda. Makanan, minuman, mainan. Bapak rasa materi kali ini cukup sampai di sini. Untuk yang ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Bapak akhiri materi kali ini, kesempatan kali ini, minggu kali ini. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain waktu. Dadah.